saya terdengar jelas, Bapak? Jelas, Dokter. jelas. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita mulai, nggih. Ini untuk siang ini kami berdua ingin mengangkat tema yang sudah disusun oleh kemarin tim dari PPDS mengenai aktivitas fisik yang tepat pasca serangan jantung. Jadi slide di sini nanti kita akan lebih menitik beratkan pada aktivitas apakah rekomendasi apakah yang disarankan bagi pasien-pasien yang khusus habis mengalami serangan jantung. Jadi penyakit jantung itu ada macam-macam, ada jantung bengkak atau gagal jantung, ada gangguan irama, ada penyakit jantung struktural, penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung koroner. Nah, ini kita mengkhususkan pada jantung koroner. Jadi karena yang porsinya paling banyak di tengah-tengah masyarakat adalah jantung koroner, maka di sini kita akan mengangkat itu dan sesuai juga dengan komunitas MC3 ini yang memang mayoritas adalah pasien jantung koroner atau masyarakat yang peduli dengan jantung koroner. Ya, slide. Nah, ini sebenarnya mengulang-ulang lagi ya, apa itu serangan jantung. Slide. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, itu ada gambar yang menunjukkan titik-titik atau area-area khas pada badan atau di daerah dada dari pasien dan bisa menjalar pada daerah-daerah yang berwarna merah itu yang bisa menggambarkan kondisi lokasi-lokasi serangan jantung. Nah, ini kan sudah dibahas berkali-kali saya rasa dengan teman-teman yang lain bahwa serangan jantung sebetulnya adalah suatu sindrom, jadi adalah kumpulan dari gejala. Jadi sebetulnya seorang dokter bisa mengatakan orang ini serangan jantung atau tidak, gejalanya ini nyeri dada jantung atau bukan, itu hanya dari anamnesis, hanya dari menggali riwayat atau menanyai pasien itu sendiri. Jadi sebelum mengenal adanya rekam jantung, sebelum mengenal adanya eko, sebelum mengenal adanya CT scan dan sebagainya, itu seorang dokter yang bertugas menangani pasien sudah bisa mengidentifikasi apakah ini sindrom koroner akut atau bukan, apakah ini suatu gejala khas dari jantung koroner atau bukan. Jadi seperti itu. Nah, saya kira gejala-gejala sudah kita pahami bersama bahwa sifatnya biasanya tidak bisa ditunjukkan dengan satu titik karena bersifat area, kemudian penjalarannya juga jelas ke punggung, leher, lengan, kadang-kadang disertai dengan gejala-gejala yang mengikutinya, yaitu seperti keringat dingin, lemas, pingsan, atau sesak nafas, tergantung dari derajat kerusakan area otot jantung yang terlibat. Nah, itu disebabkan oleh apa? Oleh menurunnya aliran darah menuju sel-sel otot jantung itu secara mendadak. Jadi, karena penurunan aliran mendadak, akhirnya terjadi gejala-gejala seperti tersebut. Ya, cobain sudah menunjukkan. Coba kita bertanya-tanya mungkin. Ketika terjadi serangan jantung, ketika kita mengalami suatu sindrom koroner akut tersebut, sebetulnya apa yang terjadi? Nah, ini di sini disebutkan bahwa akibat dari serangan tersebut, akibat dari tersumbatnya pembuluh darah koroner tersebut, maka otomatis akan menyebabkan dampak rusaknya dari bagian-bagian otot jantung tersebut. Jadi di sini kita sudah bicara mengenai tingkat di sel. Jadi sel yang tidak dapat suplai oksigen maupun nutrisi dari pembuluh darah yang tersumbat tersebut akan mengalami iskemia pada awalnya. Iskemia adalah gejala awal dari kekurangan atau haus akan oksigen dari sel-sel tersebut. Pada akhirnya metabolisme tidak bisa berjalan, pada akhirnya akan terjadi iskemia berlanjut menjadi infak. Itu adalah sesuatu kerusakan yang lebih berat lagi dari proses iskemia tersebut. Jadi namanya infak, itu sel-sel sudah mulai mendekati kematian sel. Jadi sebenarnya sudah bisa dikatakan bahwa mungkin ini sifatnya tidak lagi bisa reversible seperti itu. Nah, tetapi dengan teknologi yang berkembang sekarang, dengan metode revaskularisasi, metode kateterisasi, metode pemberian obat sekarang ini yang sudah berjalan berkembang sangat pesat, ini sudah bisa memberikan pemulihan pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung. Nah, sayangnya kecepatan pulih pada setiap orang itu beda-beda. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain, ini mengalami kecepatan pulih yang berbeda-beda. Nah, itu
tergantung dari banyak hal. Dari segi kerusakan atau masifnya pembuluh darah yang terlibat bisa saja terjadi. Bisa juga dari komplikasi yang muncul. Misalnya dia tidak cuma mengalami serangan jantung saja, tapi ternyata ada komplikasi yaitu gangguan ginjal misalnya, kemudian infeksi atau kemudian gangguan irama. Nah, itu akan mengakibatkan outcome atau luaran klinis dari pasien-pasien tersebut akan berbeda-beda, tentunya tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Nah, karena kecepatan pulih itu berbeda-beda, maka dokter yang merawat pun akan menangani atau men-treat pasien itu juga sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Tidak bisa kita menyamaratakan pasien A ini yang sudah dirawat selama 5 hari, kemudian pasien B yang dirawat 5 hari juga, mungkin tidak sama planning yang kita rencanakan pada pasien tersebut. Dokter yang paling tahu kapan pasien ini dianggap stabil sehingga bisa memulai latihan fisik dan program rehabilitasi, dan mana-mana pasien yang masih resiko tinggi dan perlu observasi lebih lama lagi untuk dirawat. Nah, pasien yang mengikuti program rehabilitasi jantung ini memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dan lebih baik hasilnya dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengikuti program rehabilitasi tersebut. Slide. Rijal ya. Nah, sebetulnya selama ini kita berkutat dengan hal-hal yang mengenai apa faktor risiko dari serangan jantung, bagaimana kita menghindari serangan jantung, itu penting memang. Tetapi kita kadang-kala terlupa bahwa apa yang harus dilakukan pada seorang pasien atau seorang keluarga kita yang sudah terlanjur mengalami serangan jantung, apa yang harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang itu yang justru selama ini menjadi pertanyaan dan mungkin muncul banyak mitos di kalangan masyarakat awam, bahwasanya gimana sih orang yang habis mengalami serangan jantung itu setelah dirawat di rumah sakit, apakah dia sudah boleh lagi bekerja di rumah, apakah dia boleh lagi ke kantor, apakah dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas atau olahraga sehari-hari. Nah, itu kadang-kadang menjadi pertanyaan yang sebetulnya selama ini tidak sempat terucap oleh pasien. Jadi semua sibuk dengan metode-metode bagaimana menangani, bagaimana untuk mengatasi ini dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2018 organisasi profesi kardiolog di Eropa sudah menuliskan panduan bahwa kalau orang yang mengalami serangan jantung dan dia mendapatkan resep latihan yang tepat pasca serangan, setelah dia pulang dari rumah sakit tentunya, dan setelah dinyatakan stabil oleh dokter jantung tentunya, ternyata dalam penelitian yang sifatnya prospektif selama 4 tahun ke depan, ternyata bisa mengulangi angka kematian hingga 50%. Ini angka yang sangat besar sekali. Slide. Nah, ini adalah dasar kenapa kita mengangkat tema ini. Begitu pentingnya tema ini. Sebenarnya apa sih dampak latihan fisik yang terprogram? Ya, latihan fisik tidak hanya latihan fisik yang tidak ada dasarnya, tetapi ini latihan fisik terprogram oleh divisi rehabilitasi jantung bagi pasien yang mengalami sindrom koroner akut atau penyakit jantung koroner tadi. Sebetulnya apa dampaknya? Nah, ternyata sudah diteliti dengan jumlah penelitian itu lebih dari 2.000 penelitian. Jadi bukan cuma 2.000 pasien ya, di sini adalah 2.000 penelitian, dan satu penelitiannya mungkin bisa melibatkan ribuan pasien. Jadi bisa kita bayangkan bahwa penelitian mengenai latihan fisik ini sudah mungkin melibatkan puluhan ribu pasien di dalamnya. Nah, ini ada suatu meta-analisis yang ternyata hasilnya adalah bahwa latihan fisik yang terprogram, rehabilitasi jantung yang terprogram baik dari divisi rehabilitasi, itu menurunkan angka kematian, satu. Kemudian menurunkan komplikasi berat pasca serangan. Ini bisa saja berupa stroke, bisa saja berupa kematian mendadak, bisa saja berupa gagal jantung, dan lain sebagainya. Dan juga menurunkan angka untuk kemungkinan terjadinya revaskularisasi berulang. Jadi mungkin ada pasien yang sudah serangan, kemudian dalam waktu dekat dia mengalami serangan kembali dan akhirnya harus dipasang ring kembali karena serangan yang berikutnya. Jadi latihan fisiknya ternyata bisa menurunkan kejadian tersebut. Dan kesimpulannya dari lebih dari 2.000 penelitian yang dikompilasi tersebut adalah berdampak baik latihan fisik ini bagi pasien. Slide. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan? Kapan kita bisa memulai kembali setelah kita mengalami serangan? Slide. Nah, yang pertama adalah, ini kita bicara dari sisi dokter,
pasien dan keluarga. Jadi 3 komponen ini tidak boleh dilupakan. Jadi kegiatan menyiapkan pasien untuk pulang ke rumah ini adalah 3 pilar tersebut. Jadi dari dokter yang merawat, kemudian keluarga pasien yang menunggui pasien tersebut, dan juga si pasien sendiri. Yang pertama adalah edukasi pasien dan keluarga. Ini penting sekali. Jadi pilar pertama adalah harus mengedukasi pasien dan keluarga mengenai bahwa pasien tersebut harus mengendalikan faktor risiko yang dia punya. Jadi kalau dia punya diabetes, punya hipertensi, dia punya kebiasaan merokok, nah itu harus dikendalikan, dan pasien dan keluarga harus paham betul bahwa tanpa itu semua, ini semua sia-sia gitu. Termasuk edukasi bahwa mereka harus patuh minum obat. Jadi tidak ada gunanya dipasang ring, habis itu makan seenaknya, masih makan berlemak, tidak mau beraktivitas, kemudian obatnya juga seenaknya sendiri konsumsi, itu akan percuma. Maka dari itu edukasi menjadi pilar pertama dalam fase pertama melakukan rehabilitasi jantung. Kemudian yang kedua adalah kita harus paham sebelum pasien pulang itu, kita harus memberikan pemahaman mengenai mencegah dampak negatif dari bed rest yang lama di rumah sakit. Pasien jantung yang mengalami serangan jarang sekali diopname 1 malam terus pulang ke rumah maksudnya. Tapi kalau fatal kemudian meninggal dunia mungkin banyak. Nah ini kita harus mencegah terjadinya resiko-resiko akibat bed rest yang lama tersebut. Jadi kita harus mencegah kemungkinan terjadinya pilot, kemudian mencegah kemungkinan infeksi, pneumonia paling sering, kemudian rasa lemah, letih akibat terlalu banyak tiduran selama berhari-hari di rumah sakit, dan kemungkinan terbentuknya bekuan darah di dalam jantung akibat atau di pembuluh darah yang lain akibat kita berbaring terus. Nah ini harus kita Pak Nugroho, tolong di-mute Pak Nugroho. Pak Nugroho, tolong. Yes. Ya, matur suwun Pak Nugroho, matur suwun. Kemudian yang terakhir, kami lanjutkan ya Pak. Kemudian yang terakhir adalah dari 3 pilar pasien, dokter, dan keluarga itu harus bisa memastikan sama-sama bahwa si pasien ini aman pulang ke rumah. Jadi inilah pentingnya. Benar-benar bisa menilai kemampuan fisik pasien sebelum pulang dan mengetahui kapasitas pasien dalam kemampuannya menghadapi aktivitas harian di rumah. Aktivitas harian itu yang aktivitas bisa dilakukan sendiri, misalnya makan, misalnya ke kamar mandi, misalnya buang air, seperti itu. Jadi itu harus dinilai sebelum pasien pulang. Nah, 3 pilarnya adalah pilar untuk melakukan rehabilitasi fase 1 sebetulnya. Jadi sebelum pasien yang habis serangan itu pulang, pasti kami di rumah sakit sini selalu memastikan 3 hal ini sudah termonitor dengan baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini pentingnya kolaborasi antara dokter, paramedis, pasien, dan keluarga. Karena percuma, kalau dokter dan paramedis sudah berusaha untuk memotivasi pasien supaya Pak sudah boleh besok pulang, sekarang latihan berdiri, sekarang latihan duduk di tempat tidur, latihan untuk duduk makan, tetapi dari sisi pasien dan keluarga beranggapan bahwa aduh jangan dulu, nanti saya masih belum sembuh, saya nanti sesak lagi. Nah itu akan percuma. Juga sebaliknya, dokter masih menyatakan Bapak belum stabil kondisinya, tolong jangan banyak tamu dulu, jangan banyak menerima kunjungan keluarga dulu, istirahat total, tapi pasiennya ngeyel, selalu berusaha, saya mau ke kamar mandi, saya mau buang air di sana, nggak bisa di kasur, segala macam, itu akan percuma, semua sia-sia. Jadi 3 pilar ini harus pastikan berjalan dengan baik. Slide. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa rehabilitasi itu ada beberapa fase. Fase pertama dilakukan pada saat pasien masih dalam perawatan, persiapan pasien untuk menuju pulang ke rumah. Nah ini tujuannya adalah mengurangi nyeri, memobilisasi awal, kemudian teknik untuk batuk yang benar, kemudian fisioterapi perawatan pernafasan. Nah ini biasanya karena pasien-pasien yang telah opname lama itu juga ada koinfeksi dengan infeksi saluran pernafasan. Jadi penting untuk bisa batuk secara efektif. Nah, kemudian memeriksa tingkat kebugaran, tadi yang pilar ketiga tadi, memastikan pasien tersebut aman untuk pulang adalah melakukan penilaian uji latih jantung sederhana awal. Nah, ini kita biasa dengan melakukan uji jalan 6 menit. Nah, ini adalah uji paling dasar yang kita lakukan pada pasien pasca serangan. Sejauh apa kapasitas fisiknya untuk bisa pulang ke rumah. Nah, nanti setelah
fase 1 ini dinyatakan lulus, pasien nanti diizinkan untuk pulang. Diizinkan untuk pulang yang artinya nanti terus kembali kontrol ke poli pada setelah dia pulang tersebut, terus nanti melanjutkan pengobatan secara pengobatan medikamentosa, obat farmakologi, dilanjutkan obat-obat yang diresepkan dilanjutkan. Yang kedua, melanjutkan resep latihan. Nah, ini pasien menjalani fase 2 dari rehabilitasi kardiovaskuler. Nah, ini dilakukan selama 12 minggu, antara 4 sampai 12 minggu, jadi 1 sampai 3 bulan. Nah, ini nanti yang paling penting digarisbawahi ini adalah pengkajian kondisi. Jadi dokter spesialis jantung yang subspesialis rehabilitasi ini nanti akan menilai pasien ini termasuk yang cocoknya dengan mode latihan seperti ini. Terus kemudian yang kedua, pasien ini memiliki resiko rendah, sedang atau tinggi kalau kita kasih beban latihan. Terus nanti dokter ini akan memberikan resep. Bapak atau Ibu nanti setelah pulang ke rumah, latihan yang boleh dilakukan adalah berjalan selama 1 jam misalnya, selama 30 menit misalnya, dengan kecepatan sekian. Nanti resep-resep itu akan diberikan. Nah, itulah fase rehabilitasi yang kedua. Nah, kemudian ada fase yang ketiga. Nah, ini nanti biasanya setelah lulus dinyatakan selama 12 minggu tersebut sudah dinyatakan pasien ini stabil, sudah punya resep latihan yang established, yang sudah menetap, nanti dia bisa melanjutkan maintenance untuk latihan di rumah sambil tetap minum obat dan mengontrol faktor resiko. Nah, nanti dia bisa membuat program latihan di rumah, kemudian datang ke rehabilitasi jantung untuk pengkajian ulang atau penilaian ulang mengenai kapasitas fisiknya bisa dilakukan setiap 6 sampai 12 bulan. Slide. Nah, ini sebetulnya ada 2 macam resep kalau pasien itu menjadi pasien jantung. Yang pertama adalah resep medikasi. Ini contohnya adalah obat-obat yang biasa diminum. Resepnya adalah nama obatnya, kemudian dosisnya, kemudian minumnya dengan bagaimana caranya, dan kemudian berapa sering dia minum sehari. Nah, kemudian ada juga dokter pasti ngasih tahu kalau minum ibuprofen misalnya, hati-hati, nanti bisa saja membuat mual, lambung tidak nyaman, seperti misalnya aspilet. Aspilet nanti bisa juga bikin mual, lambung tidak nyaman yang punya sakit lambung. Seperti itu. Nah, resep latihan juga sama. Nanti latihannya seperti apa? Ya, ini contohnya berjalan 30 menit setiap hari. Kemudian kekuatannya kayak apa? Dosisnya. Ya, dosisnya adalah moderate. Moderate itu artinya berjalan dengan cukup cepat sampai nadinya meningkat dan kita masih bisa mengobrol dengan teman di sebelah kita sambil berjalan, tetapi denyut nadi sudah mulai naik. Itu adalah tingkatan kekuatan atau dosisnya. Kemudian frekuensi, seberapa sering harus latihan, ini ditentukan 5 hari seminggu. Nah, kemudian precaution atau kewaspadaan apa? Nah, ini disebutkan kalau jalan pelan-pelan, hindari cedera, gitu ya. Terus kemudian sampai kapan diberikan? Ini seumur hidup. Nah, slide. Nah, itu adalah contoh resep latihan. Nah, nanti ketika kondisi sudah dinyatakan stabil pasien tersebut dan direncanakan pulang, nanti tim dari rehab jantung akan datang, kemudian atau pasien akan diminta untuk ke bagian divisi rehab jantung dan nanti akan dibuatkan persiapan latihan fisik. Antara lain meliputi, slide, pemeriksaan awal, pemilihan mode atau jenis latihan, kemudian memberikan resep latihannya, seperti tadi resep latihan yang tadi itu, terus kemudian pelaksanaan latihan fisiknya, jadi fase 2 itu ya, jadi selama 4-12 minggu nanti akan dilakukan latihan, misalnya Bapak akan datang ke sini di lantai 4 di RSSA sini, untuk datang latihan treadmill sekian lama gitu ya, terus nanti kemudian dilakukan evaluasi, dari 4 sampai 12 minggu itu akan dievaluasi. Di sini dengan Dr. Holik dari divisi rehabnya akan diberikan nilai. Oh, sudah mampu ini. Nah, nanti juga ada konsultasi program latihan fisik. Jadi kira-kira apakah saya boleh, Dok, kalau selain latihan kardio juga saya juga melakukan latihan strength. Jadi untuk kekuatan otot. Tadi kan pasien jantung banyak yang atrofi karena sering lama bed rest di tempat tidur, jadi biar ototnya juga tidak mengecil, juga bisa kuat, nanti ada latihan strength juga. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah pengawasan program latihan fisik tersebut. Jadi, sebanyak 7
7 item ini nanti akan diberikan ketika pasien tersebut sudah siap pulang dalam kondisi yang stabil, maka akan membuat item-item ini. Slide. Nah, ini ada referensi lain dari Inggris. Dari Inggris, organisasi jantung di Inggris. Jadi ini disebutkan, ini bahwa sifatnya lebih memotivasi ya, dan di sini lebih dikasih contoh-contoh real mengenai aktivitas apa yang bisa dilakukan. Nah, ini setelah pasien pulang dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu, ini sudah mulai boleh untuk berjalan, melakukan sepeda statis, melakukan ngamputan hubungan seksual gitu ya. Terus dalam waktu 1 minggu setelah pulang, mungkin bisa melakukan daily activity seperti menyiapkan makanan sambil duduk, berkebun gitu ya. Terus 2 minggu melakukan olahraga yang non kompetitif ya. Jadi olahraga yang sifatnya santai, olahraga rekreasional yang tidak kompetitif. Kompetitif itu artinya kalau bulu tangkis, tenis itu kan olahraga kompetitif basket. Di contohnya ini golf, jadi berjalan santai, ya contohkan memasak seperti itu. Ini sebenarnya ini adalah sama, tetapi lebih ke contoh-contoh realnya. Kalau di ESC tadi diberikan panduan-panduan secara garis besar, kalau ini diberikan contoh-contoh secara realnya. Slide. Nah, ini contoh jenis aktivitas pasca serangan jantung yang direkomendasikan oleh ESC ini baru tahun 2020. Nah ini, pada pasien yang resiko tinggi itu tidak boleh melakukan olahraga kompetitif. Nah, habis serangan jantung, lalu melakukan olahraga kompetitif nggak boleh. Kompetitif itu apa? Kompetitif yang intensitasnya tinggi, seperti yang saya contohkan tadi, seperti olahraga tenis, seperti badminton, mungkin futsal. Saya rasa tidak memungkinkan, tidak diperbolehkan karena bisa memicu terjadinya ketidakstabilan dari kondisi pasien itu sendiri. Tetapi olahraga rekreatif diperbolehkan yang sifatnya intensitasnya ringan sampai dengan sedang, ini masih boleh. Nah, ini kalau pasien masih suka nyeri dada, misalnya pasien itu masih ada pembuluh darah yang tersumbat, nah belum dikateterisasi semua, nah ini juga perlu hati-hati. Nah, makanya di sini ada batasan ambang nyeri dada dari pasien tersebut. Kalau ini dirasakan subjektif sama pasien, maka dokter suka memberikan caution atau memberikan wanti-wanti dengan, Pak, Bu, kalau seumpama Bapak melakukan aktivitas ini kemudian muncul nyeri dada, ya tolong berhenti atau kurangi intensitasnya seperti itu. Nah, insya Allah yang sudah berwarna hijau tersebut, insya Allah masih relatif aman untuk pasien-pasien tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada juga pasien yang baru pulang, kemudian dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan, dia melakukan olahraga ringan yang warnanya hijau itu saja, masih mengalami nyeri dada. Nah, itulah perhatian khusus yang harus ditekankan pada pasien. Kalau mulai nyeri, ya dikurangi aktivitasnya atau mulai berhenti dari aktivitas tersebut. Slide. Nah, ini adalah panduan umum mengenai rehabilitasi jantung. Jadi ini adalah lebih ke arah praktisnya. Jadi kalau kita mulai dengan berjalan kaki, mulailah perlahan, bertahap, kemudian meningkatkan kecepatan itu setelah 3 menit, setelah aktivitas mulai terasa berat, nafas mulai cepat, mulai susah untuk ngobrol, rasanya sudah mulai capek, nah itu ya. Nah terus nanti yang kemudian kita ukur kecepatannya. Ya, jadi nanti setelah 1 bulan, targetnya ini kita sudah bisa meningkat. Kalau sebelumnya baru berapa menit, atau 10 menit, 15 menit sudah mulai lelah, tidak bisa untuk mencapai ambang denyut nadi yang ditentukan, nanti setelah 1 bulan tentunya durasi jalannya juga sudah mulai meningkat. Kemudian rekomendasi WHO bahwa disarankan 150 menit per minggu. Nah, jangan lupa setelah melakukan aktivitas fisik juga dilakukan pendinginan. Jadi tidak berhenti dengan mendadak, tetapi turunkan intensitas latihannya secara bertahap. Kemudian kalau misalnya baru berjalan juga
di cooling down dengan berjalan pelan-pelan seperti itu selama kurang lebih 3-5 menit sampai menjelang akhir latihan. Slide. Nah, ini yang paling penting. Karena kita juga memahami bahwa pasien-pasien jantung ini juga mengalami secara psikologis juga mengalami suatu problem mengenai kekhawatiran terhadap serangan-serangan ulang yang mungkin bisa terjadi, maka aktivitas rekreasional itu diperlukan. Jadi kalau bisa, selain itu bersifat olahraga, tetapi juga menyenangkan hati, membuat hati gembira. Jadi dipilih aktivitas yang kira-kira Bapak Ibu sukai. Jadi kira-kira yang tidak membuat tambah tertekan, tambah stres, tambah tidak bisa menikmati aktivitas tersebut, jadi manfaat dari latihan itu juga tidak akan bisa maksimal. Jadi contohnya di sini ya, kalau senang jalan di luar rumah, jalan di luar rumah dengan protokol kesehatan misalnya. Berenang saya rasa sekarang tidak mungkin, kecuali Bapak Ibu punya kolam renang sendiri mungkin. Kemudian bersepeda dengan tidak terlalu bergerombol, tidak berkelompok, mungkin masih aman. Nah, kemudian yang terpenting adalah istiqomah. Jadi tidak sekarang latihan sampai capek, nanti terus berhenti selama berhari-hari, tetapi dilakukan secara rutin supaya dapat manfaat, karena secara teori itu ada dikatakan bahwa dalam waktu 48 jam, kalau latihan itu nanti diulang repetisi-repetisi untuk latihan kardionya, nanti tubuh kita mengalami adaptasi yang baik untuk adaptasi penyesuaian denyut jantung, dan juga ambang dari nyeri juga akan menurun. Nah, kemudian kalau bisa dilakukan di waktu yang sama. Kalau biasa Bapak Ibu dilakukan dengan pagi, ya pagi gitu ya, supaya tidak mengganggu dengan pola kegiatan yang lain. Misalnya waktunya minum obat, tetapi masih olahraga, akhirnya nanti lupa. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting tadi adalah mengukur kemampuan diri sendiri. Tentunya kalau merasakan nyeri dada, sesek, atau berdebar yang tidak wajar, rasa mau pingsan, geliar-geliar, sudah mulai gelap-gelap matanya, tidak perlu menunggu lama, langsung turunkan intensitasnya, mencari tempat yang aman, dan istirahat di situ. Nah, itulah gunanya ini disarankan ada body pair, jadi ada sparing system, jadi tidak sendiri, jadi ada temannya, jadi ada selain untuk memotivasi, tapi juga mengawasi hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa terjadi. Slide. Nah, ini saya kira adalah modifikasi gaya hidup yang sudah sering ditekankan oleh teman-teman semua juga. Yang pertama, selain dari latihan yang baik dalam segi dosis, dalam segi jenis, dalam segi intensitas maupun frekuensinya, ini juga harus mengatur diet yang sehat, kemudian berhenti merokok, kemudian berat badan diturunkan, dan juga manajemen stresnya diperbaiki. Maka dari tadi slide itu terus menekankan olahraganya rekreasional, yang gembira, yang menyenangkan hati, dan tidak membuat tertekan. Kemudian waktunya yang pas, tidak membuat kita terburu-buru, tidak membuat jadwal kita minum obat menjadi kacau. Jadi itu adalah dalam rangka manajemen stres yang lebih baik, dan juga mencapai kualitasnya juga tetap tidak kuat. Jadi penting juga jantung yang sehat, jantung yang kuat, tetapi juga ototnya tidak boleh atrofi. Jadi penting selain kardiak juga latihan strength. Nah, saya kira itu sebagai dasar bagi kita bersama bahwa pada prinsipnya adalah rehabilitasi jantung pada pasien pasca serangan itu ada. Nah, itu ada dan direkomendasikan karena bisa menguntungkan bagi pasien. Jadi tidak perlu takut habis serangan jantung untuk aktivitas, asalkan itu sudah sesuai dengan panduan yang disarankan oleh dokter jantung, siapapun yang menangani Bapak Ibu, insya Allah aman. Nah, seperti juga gerakan-gerakan senam jantung sehat itu sudah diteliti dan sudah ditelaah gerakan demi gerakannya oleh pakar-pakar jantung, sehingga itu sudah diyakini memberikan manfaat dan sesuai dengan beban yang jantung Bapak Ibu semua bisa terima. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan atau sharing.